Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya mau menyapa Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau menikmati anugerah Tuhan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Percaya lewat ibadah kita pagi hari ini, Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, dan Dia akan memberkati setiap kita pada pagi ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Kau pencipta hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah katakan segala pujian. Kami naikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari
segalanya. Mari katakan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah awal dan yang akhir. Haleluya. Engkau layak dipuji. Yes. Segala pujian, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Yes Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah sekali lagi katakan segala pujian. Amin Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, Kaulah yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir. Kita menyembah Tuhan. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau pemilik hidup kami, dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah yang menciptakan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada bayasa, tidak ada bayasa. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Sembah Dia. Dia layak disembah. Yesus layak disembah. Dia Allah yang layak. Hanya Yesus layak disembah. Yarabaya Sharabaya Sarabaya Se. Yarabaya Sikarabaya Sharabaya Sarabaya. Yarabaya Sikarabaya Sharabaya. Yarabaya Sikarabaya Sharabaya Sarabaya. Yarabaya Sikarabaya Sharabaya. Yes Tuhan. Yarabaya Sikarabaya Sharabaya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Apapun yang terjadi atas hidup kami, kami mau berkata Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Narabaya sikarabaya sadarabara. Yarabaya sikarabaya sadarabara. Narabaya sikarabaya sadarabaya sikarabaya sadar. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak kami agungkan. Engkau layak Tuhan.
Hanya Yesus Allah yang layak kami sembah. Tidak ada Allah lain Tuhan yang menjamin hidup kami. Oh, tidak ada Allah lain yang menjamin kehidupan kami selain Yesus. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Darabaya sikarabaya sadarabarabara, darabaya sikarabaya sadarabarabara, darabaya sikarabaya sadarabarabara, darabaya sikarabaya sadarabarabara, darabaya sikinarabaya sadarabaya sikarabaya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesusku. Segala yang Kau perbuat baik bagi kami. Segala perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Ya Rabaya sikarabaya sandara rabaya sikarabaya. Ya Rabaya sikarabaya sandara rabaya sandara rabaya. Ya Rabaya sikarabaya sandara rabaya sikarabaya sandara rabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari katakan sekali lagi. Oh, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Kami berterima kasih atas segala sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih buat seminggu ini Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Oh, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Biarlah kehadiran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Di mana kami beribadah, kehadiran Tuhan nyata. Kami diberkati melalui pujian penyembahan kami, Tuhan hadir dan Engkau disenangkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tangga masing-masing sudah menyiapkan pujian yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia yang memberikan kuasa bagi setiap kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Yes. Ada kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yo, sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Yuk sama-sama katakan.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Yes. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Katakan, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Yo, sekali lagi katakan, sungguh besar. Sungguh besar. Yes. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yuk mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Yuk sekali lagi sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau. Yes. Segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita menerima kuasa pada pagi hari ini. Amin. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa untuk doa-doa setiap Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan menyatakan setiap apa yang Bapak Ibu Saudara doakan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah online kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Ada lawatan yang dahsyat, ada lawatan yang luar biasa terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku
naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Katakan sama-sama, lingkupiku dengan sayap-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan sayap-Mu naungi kami, naungiku dengan kuat. Katakan di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Katakan di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami tenang Tuhan, kami teduh, sebab hanya Engkau yang menjamin hidup kami. Dunia boleh bergelora, dunia boleh bergoncang, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu kami akan tenang. Bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai bergelora, Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami tenang, sebab hanya Engkau yang menjamin hidup kami. Oh, hanya Yesus, hanya Engkau
Engkau Tuhan, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang memberikan ketenangan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini yang kami tahu. Sekitar kami boleh bergejolak Tuhan. Dunia boleh berguncang. Tapi kami percaya di dalam tangan-Mu kami tenang. Bersama dengan Engkau kami tenang. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Oleh sebab itu kami setiap jemaat-Mu, kami akan tetap berusaha tetap tinggal dalam hadirat-Mu, agar ketenangan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat pengumuman untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Saya persilakan ditampilkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, ibadah raya Minggu tanggal 4 Juli masih tetap diadakan ibadah secara full online melalui live streaming di Facebook dan YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan tetap ikuti penayangan ibadah online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 10 pagi, dan tepat pada pukul 17 sore. Dan khusus untuk ibadah raya Minggu tanggal 4 Juli ini akan diadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara silakan menyiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing, di mana roti perjamuan Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan roti tawar yang dipotong kecil dan anggur perjamuan bisa berupa sirup atau teh. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengikuti sesi perjamuan kudus ini melalui live streaming di Facebook dan YouTube GBI Citra Raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, tim ibadah pria menyelenggarakan seminar parenting yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Pertemuan ini diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli, tepat pada pukul 8 pagi dengan tema seminar warisan kekal untuk anak dan subtema peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak di era digital. Seminar ini akan dilayani oleh Bapak Dr. Herianto MTH. Beliau adalah dosen STT Bandung, Praktika dan Pendidikan, pembicara seminar Christian Leadership Youth and Family. Pendaftaran seminar ini free atau bebas biaya pendaftaran. Kuota peserta seminar kita batasi hanya 100 orang peserta saja. Oleh sebab itu segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara, dan pendaftaran silakan mengirimkan pesan WhatsApp kepada Bapak Yohanes Bastian di nomor 0821 1478 6630. Pendaftaran ini akan ditutup di hari H-1 atau kuota telah terpenuhi. Link pertemuan seminar akan di-share kepada seluruh peserta yang telah mendaftar di hari H-1. Seminar ini terbuka untuk seluruh jemaat-jemaat GBI Citra Raya. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mendaftarkan diri segera dalam seminar parenting ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam.
Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Selanjutnya ada info dari WBI GBI Citra Raya. Ada pertemuan wanita cakap berdampak yang dimulai pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juni, dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 17.00, dan pastikan seluruh kaum wanita yang sudah mendaftar dalam pertemuan ini untuk menyiapkan waktu terbaiknya untuk hadir dalam pertemuan wanita cakap berdampak ini. Info program vaksinasi Kota Tangerang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Tangerang, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam program vaksinasi ini. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri segera di puskesmas terdekat atau bisa mendaftar di https://vaksinasi.tangerangkota.go.id. Informasi link ini sudah kami share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya di beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikut serta dalam program vaksinasi ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam. Itu pengumuman penting yang harus kita perhatikan untuk kegiatan gereja lokal kita sepekan ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing boleh memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atas nama GBI Citra Raya. Bila roh Allah Allah di dalamku. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak. Bila roh Allah ada di dalamku, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yes. Bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak. Sekali lagi ya, lebih sungguh lagi katakan. Di dalamku bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak. Yo semuanya menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bertindak menari. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan membalas berlipat kali ganda, memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Silakan Pak Bi untuk berdoa syafaat. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming, ini adalah ibadah yang luar biasa yang boleh kita lakukan pagi hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mengajak kita semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah-rumah, kita berdoa bersyafaat bersama-sama biar kuasa Tuhan dinyatakan lewat setiap kehidupan kita, sehingga ada mujizat dalam kehidupan kita, mujizat kesembuhan, mujizat terobosan baru, mujizat di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini juga dipulihkan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yes, Tuhan. kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Oh, sungguh anugerah besar bagi setiap kami, meskipun kami melakukannya secara online saat ini. Oh, biarlah di rumah-rumah ada pujian penyembahan Amin, kepadamu. amin, Tuhan. Di rumah-rumah ada doa-doa yang dinaikkan kepadamu Yes. Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi lonjakan COVID-19 yang luar biasa. Biar Engkau memberikan kemampuan atas bangsa ini Amin. untuk menanggulangi semuanya ini, sehingga rantai penyebarannya dapat segera diputuskan Yes. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terpapar mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan Yes, dalam amin. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Engkau memberikan hikmat atas bangsa ini, oh atas pemimpin bangsa ini, atas seluruh lapisan masyarakat Indonesia, agar mereka boleh memahami keadaan ini sehingga bertanggung jawab atas Amin. kehidupan masing-masing untuk menjalankan protokol kesehatan dengan benar ya Tuhan. Amin. Tuhan berkati melalui Departemen Kesehatan mereka yang bergerak untuk Tuhan menanggulangi, untuk mengatasi masalah ini. Berikan kemampuan kesanggupan. Kami berdoa untuk tenaga medis, para Yes. perawat, sukarelawan. Tuhan, Kau lindungi, jagai mereka Tuhan. Amin. Biar mereka boleh bekerja dengan maksimal, memberikan yang pelayanan yang terbaik. Oh, sehingga mereka yang mengalami terpapar boleh mengalami kesembuhan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kemampuan pada bangsa ini boleh baik untuk para tenaga ahli di bidang farmasi Tuhan, untuk mereka boleh mengembangkan vaksin secara mandiri di tengah-tengah bangsa ini. Juga obat-obat yang dikembangkan Tuhan, boleh mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau akan nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, berkati bangsa ini dalam penyelenggaraan vaksinasi Tuhan. Yes. Oh, baik itu pengadaan, distribusi maupun proses vaksinasi boleh merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Amin. Dan boleh ini dikerjakan dengan baik Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh, berikan kemampuan atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat tinggi negara, para menteri, para pemimpin yang ada di tiap-tiap daerah di bangsa Amin, ini. amin. Bersatu hati Tuhan, bersama-sama untuk membawa kebaikan atas bangsa ini. Yes. Jauhkan mereka dari rasa egoisme sendiri, mementingkan sendiri, kepentingan sendiri-sendiri ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh bersama-sama bergotong royong Tuhan, untuk membangun negeri ini lebih baik lagi Tuhan. Oh, berkati bangsa ini. Amin. Berikan kesatuan hati, kebersamaan. Amin. Oh, jauhkan dari perpecahan. Oh, jauhkan dari segala hal yang akan mengacaukan negeri ini. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu, para pelayan-Mu, umat-umat-Mu yang saat ini mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan mereka, baik itu sakit, penyakit, atau mungkin persoalan ekonomi, kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, umat-umat-Mu, untuk memberikan kekuatan, pertolongan dalam hidup Yes, mereka. amin. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kalau mereka mengalami usaha, mereka saat ini sedang mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan, kami berdoa Tuhan, berikan terobosan baru, Amin. kreativitas baru, hal yang baru Allah sediakan Yes. bagi mereka, sehingga mereka mengalami kebangkitan Tuhan. Haleluya. Mereka tetap semangat, bergairah, mengandalkan Engkau di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Pergumulan persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan Kau hadir, memberikan tuntunan hikmat, sehingga mereka dapat mengatasinya dengan baik. Amin. Biarlah damai sejahtera melingkupi keluarga daripada setiap jemaat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Amin. Biarlah gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini mengambil bagian peran penting dalam menghadapi apa yang saat ini dihadapi oleh tengah-tengah bangsa ini. Yes. Kabar baik itu boleh diberitakan di tengah-tengah bangsa ini, Amin. sehingga memberikan ketenangan, kedamaian atas bangsa ini, menangkal setiap berita-berita bohong, berita-berita yang menyesatkan di tengah-tengah bangsa ini, Amin. sehingga kabar baik yang memberikan ketentraman, kedamaian atas masyarakat Indonesia ini boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Kau nyatakan kuasa-Mu lewat gereja-Mu Tuhan. Yes. Berkat Allah dilimpahkan, pertobatan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kau nyatakan belas kasih-Mu bagi kami semua, bagi bangsa ini, bagi gereja-Mu Tuhan. Bapa,
kami berdoa juga untuk wilayah Banten dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Yes. Oh, biarlah Banten boleh segera dibebaskan dari COVID-19. Amin. Mereka yang mengalami sakit boleh disembuhkan. Berikan Dalam nama kemampuan Yesus. atas pemerintah Kabupaten Banten untuk menanggulangi semuanya ini, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Kabupaten Tangerang yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan pemilihan kepala desa, Tuhan. Oh, yang akan direncanakan pada tanggal 18 Juli nanti. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan, oh Tuhan, keamanan, kedamaian, ketentraman, ketertiban Tuhan. Sehingga pemilihan kepala desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Tangerang boleh berjalan dengan baik. Oh, jauhkan dari segala intimidasi, kecurangan, apapun itu yang akan mengacaukan pemilihan kepala desa, kami patahkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, biarlah mereka berkompetisi dengan cara-cara yang sehat. Amin. Cara-cara yang baik Tuhan. Berkati seluruh masyarakat yang ada di Banten. Tuhan, taruhkan hikmat atas mereka, sehingga mereka dapat menentukan pilihan yang terbaik, memilih yang tepat atas pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang diberkati Allah, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, memiliki integritas, memberikan diri untuk mengabdikan kepada masyarakat yang dipimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah Kabupaten Tangerang ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga terus berdoa buat hamba-Mu Bapak Daniel Boymau yang saat ini masih ada di NTT. Mari Tuhan Kau pimpin perjalanan misinya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi NTT. Kami berdoa setiap tim misi dari manapun juga Tuhan yang Kau utus untuk memulihkan NTT, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kemampuan dan kesanggupan. Dan kami berdoa masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh agama, pemerintah daerah yang ada, berkati mereka Tuhan, pulihkan NTT Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Dan juga kami, pada pagi hari ini bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan kolekta kami. Tuhan berkati apa yang kami kumpulkan, boleh dikelola gereja ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mau menikmati berkat-Mu hari ini, kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan di tempat ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu semua hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Biar kiranya hadirat-Mu pagi hari ini memenuhi setiap kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, kasih yang mula-mula senantiasa Tuhan. Saya ajak saudara berdoa di dalam roh. Biar pengurapan-Mu turun pagi hari ini ya Aba, ya Bapa, 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 ya Aba, ya barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kekuatan kami hanya ada ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Kekuatan kami ada ketika kami menanti-nantikan Engkau. Sebab orang yang menanti-nantikan Engkau seperti burung Raja Wali. Semakin hari kami semakin kuat. Engkau yang membuka setiap mata dan telinga rohani kami, sehingga setiap gereja-Mu dapat mengerti apa yang Kau inginkan di balik semua yang sedang terjadi. Sebab satu hal yang kami yakin dan percaya, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Bapa.
Kau buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Kami dapat mendengar seperti Engkau mendengar. Kami tahu Roh Kudus, apa yang sedang terjadi justru membuat kami semakin kuat gerejamu, semakin mengasihimu, dan kami semakin sungguh-sungguh untuk melihat kasih-Mu Bapa. Layakan kuduskan setiap kami Roh Kudus. Biar pagi hari ini pengertian yang baru, hikmat-Mu yang belum pernah Engkau bukakan buat setiap kami anak-anak-Mu, bukakan Bapa. Sebab kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mulai Tuhan mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya yakin dan percaya ya, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan bersama saya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cuman kerap kali mata jasmani kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan, mungkin agak unik, judulnya halfway point. Boleh di halfway. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesianya ini dikatakan setengah jalan. Setengah jalan. Saudara kalau ingat di Alkitab, Allah itu selalu memakai orang-orang yang menyelesaikan tugasnya sampai akhir yang setia. Betul ya? Dikatakan gini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang setia lebih sedikit lagi. Nah, tidak mudah untuk setia sampai akhir. Bahkan firman Allah katakan yang terdahulu menjadi kemudian. Yang kemudian menjadi terdahulu. Ini sebuah paradigma yang harus saudara camkan. Karena di saat apa yang sedang terjadi hari ini, saudara sekalian ya, bagaimana berkat, kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Tidak pernah ditentukan sudah berapa lama dia melayani Tuhan. Setuju nggak? Nah, yang kita harus mengerti adalah bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan bekerja selalu melalui suatu pola atau pattern. Kalau saudara ikuti pattern itu, maka saudara akan pasti berhasil. Firman Allah katakan begini dalam Yosua 1, ya. Ayat yang ke-7 sampai ke-9. Jikalau engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka kemanapun kau pergi, engkau akan berhasil dan akan beruntung. Berhasil, saudara boleh capai itu. Tapi keberuntungan atau favor itu bagian Tuhan. Nah, kita mau hidup di dalam kebaikan Tuhan. Nah, saya ingin saudara melihat virus corona ini seperti bagaimana Tuhan mau. Saya sangat setuju kita harus fokus dengan apa yang sedang terjadi. Ada varian-varian yang baru. Varian Delta yang mengerikan. Ada kemudian dampaknya begitu luar biasa. Bahkan minggu ini saudara ya, saya ini ditelepon dengan teman-teman gereja. Kemudian dengan teman-teman teman lama saya. Itu mereka banyak terjangkit. Bahkan untuk varian yang kedua, ini lebih dalam tanda kutip ya, ini lebih ganas, lebih pinter lah kalau kita ngomong bahasa yang tidak menakutkan, virus lebih pintar. Karena yang banyak kenanya sekarang ABG, anak-anak. Dulu banyak orang tua. Nah, satu yang saya mau beritahu buat saudara, apa yang saudara harus pelajari dari virus corona ini? Virus corona ini bahkan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dia itu mengalami mutasi. Mutasi artinya virus ini semakin hari, generasi ke generasi, dia ini semakin pintar, smart. Kenapa? Karena ketika virus ini kemudian diberikan imunisasi, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sehat diberikan imunisasi atau diberikan obat atau apapun bentuknya obat antivirus, maka virus ini kemudian di dalam ilmu kedokteran itu memiliki memory cell. Dia akan mengingat atau dia akan membuat sebuah cetak gambar biru ya
bahwa ada sesuatu benda, ada suatu zat kimia, chemicals yang mengancam kehidupannya. Kemudian dia akan melahirkan sebuah generasi baru yang bisa kuat terhadap bahan tersebut, obat tersebut. Smart, virus aja smart. Makanya kalau anak-anak tuh nggak smart, kalah sama virus. Saudara ya, kalau kita lihat di dalam satu Tawarik yang ke-16 kalau nggak salah ya, saya lupa nih ayatnya. Jadi moga-moga ketemu nih ya. Satu Tawarik yang ke Satu Tawarik yang ke sorry ya. Oke, nanti saudara, nanti ingat saya cari dah. Jadi gini, kepada Abraham Allah berjanji. Dengar ya, kalau nggak satu Tawarik yang ke-16 atau ke-11. Nanti saudara saya akan cari ayat ini. Kepada Abraham Allah berjanji. Kepada Ishak Allah bersumpah. Sedangkan kepada Israel itu menjadi sebuah ketetapan selama-lamanya. Jadi dari generasi ke generasi berkat itu semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin dalam. Abraham dia berjanji. Kemudian Ishak dia bersumpah. Janji dengan sumpah berbeda. Tetapi kepada Israel itu menjadi sebuah ketetapan. Jadi kalau saudara perhatikan dari generasi ke generasi, seharusnya gereja menjadi semakin hari semakin kuat. Saudara yang digembalakan oleh Pak Sam di tempat ini sebagai orang tua rohani kita, saudara seharusnya lebih sukses, lebih berhasil, lebih kuat daripada beliau. Sebuah generasi yang dilahirkan itu bukan hanya sekedar anak rohani, tetapi generasi yang dapat mengadopsi dan memultiplikasi, kemudian memutasikan semua pengurapan yang diberikan Tuhan melalui kehidupannya. Namanya disebut double portion anointing. Itu yang dimiliki oleh Elisa terhadap Elia. Yesus pun pernah berkata bahwa murid-murid Yesus itu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Saudara, mindset kingdom ini harus ditanam ke dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saya sudah jelaskan ke anak-anak saya yang tiga-tiganya dokter, yang sekarang 4. Kamu harus lebih sukses, lebih berhasil, lebih takut akan Tuhan, lebih sungguh-sungguh melihat Tuhan, lebih hebat. Saudara tahu kenapa? Karena saya seusia dia, saya tidak diajari hukum persepuluhan, hukum menabur, hukum bagaimana cara untuk mendidik keluarga, hukum untuk menjadi bapak. Tapi dia itu sudah ditanamkan hampir setiap hari atau setiap minggu itu dengan pengajaran. Sampai kemarin anak saya tiga-tiganya saya kumpulkan, ini mumpung mereka lagi pada di rumah. Jadi saudara sekalian, saya udah bilang sama mereka, kalau papa ini berhasil di usia segini, kamu harusnya lebih sukses di usia segini, nak. Karena itu memang udah sebuah ketetapan. Makanya saudara dengar baik-baik ya, gereja seharusnya dalam virus corona ini saya mau katakan harus semakin kuat, harus semakin berani, harus semakin mengasihi Tuhan, harus semakin kreatif dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat ini hanya sebuah bencana, hanya sebuah masalah, maka kita akan gagal paham mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara, slide berikutnya. Saudara, apa bedanya jeruk sama sari jeruk? Yang jelas sari jeruk lebih mahal. Betul? Saudara kalau beli jeruk satu, beda ya sama sari jeruk asli satu gelas, betul kan? Kalau beli jeruk satu mungkin hanya misalnya ya 1.000 perak. Tapi kalau kita beli satu gelas jus ya, itu harganya sama-sama, belum tentu 1.000. Kenapa? Karena jeruk itu dibuka kemudian diperes, ditekan, sarinya keluar. Hukum fisika berkata begini, sebuah benda akan mengalami pemuaian atau pembesaran atau apapun ketika mengalami sebuah tekanan. Itu hukum.
Jadi kalau saudara mau mengerti pola kerja Tuhan, simple, baca aja Alkitab. Di mana ada tekanan, di situ gereja bertumbuh. Titik, gitu. Seharusnya kalau kita melihat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menerima kasih karunia Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Ada karya-karya besar. Ada hal-hal yang hebat. Ada perkara-perkara yang belum pernah dilihat manusia, yang belum pernah didengar, dan yang belum pernah kita pikirkan. Itu yang sedang Tuhan siapkan buat gereja Tuhan. Yang semangat katakan, amin. Ngerti ya? Makanya tanpa tekanan, udahlah, itu jadi orang Kristen murahan. Makanya kalau saudara melihat ada tekanan yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara berkata begini, terima kasih Tuhan, aku sedang disiapkan menjadi jus. Aku sedang disiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang kreatif, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudara tanpa tekanan, enggak akan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Saudara boleh tanya di Israel, itu yang namanya buah zaitun, itu harus ditekan, harus diperas ya Pak ya, akan keluar minyak. Minyaknya itu untuk mengurapi orang. Selama saudara tidak ditekan, saudara enggak akan keluar minyak. Slide berikutnya. Nah itu dia. Saudara masih lagi digini sama Tuhan nih. Gitu ya. Makin ditekan, ketika suatu hari dilepas, kita akan lebih tinggi. Dengar baik-baik, saya pengen saudara memiliki paradigma kerajaan Allah yang seperti ini. Kalau saudara tidak memiliki paham seperti ini, maka kita akan diselimuti sama ketakutan. Yang kita lihat di sekitar kita, itu hanya ada, banyak hal-hal yang menakutkan. Saya setuju untuk kita belajar untuk menghargai protokol kesehatan. Tetapi hidup harus tetap berlangsung, betul? Saya ini sebagai dokter, kalau mau ditanya takut, pasti takut. Hampir setiap hari saya kan ketemu dengan orang-orang yang positif. Saya periksa pasien hampir 100 orang setiap hari. Enggak mungkin itu pasien semua 100 enggak ada yang kena. Saya curiga SpO2-nya atau saturasi oksigennya di bawah 90, saya pikir udah langsung di swab positif. Kemarin aja sampai mau pulang masih ada 3 orang atau 4 orang yang positif. Sampai hari ini yang bisa berbuat saya bertahan hanya satu. Karena saya tahu Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saudara, kalau kita mau mengikuti hukum dunia, maka saudara akan gagal. Tuhan ingin saudara hari-hari ini cuma dihadapkan 2 pilihan. Saudara mau melayani Tuhan all out, radikal, atau saudara jangan sama sekali. Karena orang-orang Kristen yang hari ini ada di zona nyaman, yang hanya mencari aman, yang hanya ingin duduk-duduk, yang hanya ingin aman caranya. Dengar baik-baik, saudara tidak akan pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya dalam kondisi apapun bentuknya, orang kadang berkata kepada saya, Dokter Bambang kok masih sempat sesibuk-sibuknya masih ngarang lagu? Kok masih sempat untuk melakukan hal-hal yang kreatif lainnya? Saya bilang gini, kehidupan masih harus tetap berjalan, saya bilang. Justru dalam keadaan seperti ini orang butuh jawaban. Orang sedang butuh tuntunan, arahan, guidance. Disinilah saudara berperan menjadi garam dan menjadi terang. Dalam kondisi biasa-biasa saja saudara tidak dibutuhkan. Tetapi gereja hari ini saudara dibutuhkan. Ayo bangkit gereja Tuhan, lingkunganmu, bangsa ini perlu saudara dan saya. Lakukan sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Amin. Slide berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata gini. Baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Ini yang hebat, yang kuat. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Dengar ya, apa yang saudara terjadi kehidupan saudara jangan lebay. Itu belum apa-apanya. Tuhan izinkan itu terjadi belum melebihi kekuatan kita. Dan yang hebatnya, ketika dia tahu saudara sedang dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Katakan bersama saya, jalan keluar.
Saudara, dengar baik-baik ya. To receive salvation it cost nothing. Menerima keselamatan itu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Saudara tidak perlu bayar apa-apa. Harganya begitu mahal, mau bayar pun gak bisa. To receive salvation, it costs nothing. But to live in salvation, tapi untuk hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, it costs everything. Kalau saudara mau hidup setelah saudara diselamatkan untuk mengisi kemerdekaan tersebut, untuk mengisi keselamatan tersebut, it costs everything. Itu harganya hidup kita. Makanya orang-orang yang telah menerima keselamatan, kalau dia duduk diam, maka Tuhan akan cari sampai dapat. Tujuan hidup Tuhan dalam hidup dia harus terjadi karena harganya terlalu mahal. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Slide berikutnya. Seorang motivator terkenal, saya yakin di sini saudara ada yang pernah ikut seminar 7 Habits, angkat tangannya. Saudara bisa lihat di ini ya. Saya ini dulu waktu tahun 95 kerja di Astra sebagai CMO, Chief Medical Officer. Ketika saya baru pulang dari daerah, baru menjadi lulus dokter. Dan saya diangkat langsung menjadi Chief Medical Officers. Di dalam perusahaan insurance itu bagaimana caranya seorang dokter diberi tugas untuk mengerti kapan pasien, orang kalau mengambil insurance itu ya, itu umurnya berapa lama. Kita diberi ilmu namanya mortality. Untuk mengerti dengan gaya hidup, pola hidupnya orang ini bisa hidup berapa lama. Nah kemudian itu di Astra, kita tuh diberikan pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah 7 Habits. Ini adalah program modul pelatihan untuk seluruh dunia loh. Untuk perusahaan-perusahaan Citibank, kemudian perusahaan-perusahaan terkenal, American Express, dan semua perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Itu perusahaan besar, mereka selalu menggunakan modul pelatihan 7 Habits, 7 kebiasaan baik yang harus kita miliki untuk bisa sukses. Namanya Stephen Covey. Beliau udah almarhum. Ini dia mengambil bahan-bahan seminarnya itu dari kitab Amsal. Wah, saudara kalau baca bukunya keren banget. Saudara boleh baca. Dia katakan begini, beginners are many but finishers are few. Orang pemula itu banyak. Yang melayani Tuhan berapi-api. Kemudian yang mau lakukan sesuatu berapi-api. Tetapi pertanyaannya, apakah dia bisa menyelesaikan itu sampai garis finish? Sehingga Tuhan berkata, sabaslah engkau hai hamba yang setia. Saya berkata sama Tuhan selalu, setiap saya doa pagi, umur saya panjang Tuhan. Saya akan tetap sehat. Saya dan istri saya dalam nama Tuhan Yesus, saya akan melihat anak cucu saya mewarisi bumi. Dan saya akan melihat Tuhan bagaimana saya melakukan kehendak-Mu di generasiku. Dan aku akan Tuhan panggil dalam usia yang sudah tua renta ketika Engkau berkata, it is finished, enough, enough, enough. Slide berikutnya. Saudara, perhatikan ya. 10% of life is made up of what happens to you. 90% of life is decided by how you respond. Artinya begini. Hanya 10% dalam kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hidup. Tetapi 90% itu ditentukan dari respon saudara dan saya. Bagaimana cara kita menghadapi masalah. Bagaimana kita memutuskan sebuah perkara. Kita keluar dari tempat ini, kita harus memutuskan. Saya harus memutuskan. Naik mobil, lewat tol, jalan biasa. Saya harus memutuskan sampai di tol. Saya harus keluar di pintu gerbang mana? Pintu gerbang BSD, di pintu gerbang Alam Sutra, atau di pintu gerbang Kunciran. Setelah sampai ke Kunciran, saya harus memutuskan. Keluar lewat jalan ke kiri atau ke kanan. Bisa dua-duanya ke rumah saya. Lewat ke kiri saya harus memutuskan lagi. Belok kiri, belok kanan. Hidup ini penuh dengan keputusan. Tetapi kalau saudara salah mengambil keputusan, saudara akan dibawa ke tempat di mana yang kita tidak suka. Makanya hati-hati di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Halfway. Saudara kalau ingat, ya, ketika Tuhan berkata kepada Terah, bapaknya Abraham, ya, itu disuruh dia pergi ke tanah Kanan. Kalau saudara baca baik-baik, tapi dia berhenti kemudian di mana itu di Babel ya, ya, dia berhenti di tengah jalan, ya. Later on tempat itu disebut sebagai Babel, Irak namanya. Nah di tengah situ karena dia setengah jalan, Terah meninggal. Tuhan katakan Abraham
kamu jalan, selesaikan tugasmu. Karena saya tidak mau saudara dan saya ini hanya ada di setengah jalan. Di dalam kehidupan era new normal ini, Tuhan seolah-olah berkata begini loh, ayo nak, bangun. Ini ada satu rencana yang sedang aku siapkan buat hidupmu, buat keluargamu, buat gerejamu yang belum kamu lakukan. Bangun. Ada sesuatu yang baru, yang kamu ini udah asik-asik, yang sedang asik-asiknya ini melakukan sesuatu. Padahal itu bukan 100% rencanaku. Itu baru 10%. Engkau belum melihat kemuliaanku yang dahsyat. Bangun, ayo, ada sesuatu yang aku ingin lakukan buat hidupmu. Makanya sekalian kita harus berdoa supaya ketika kita mengambil keputusan itu harus memiliki value. Dasarnya adalah firman. Karena di dalam Mazmur 25 dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Slide berikutnya. Ya, ketika ada sebuah masalah, akan ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Respon dan reaction. Apa bedanya respon dan reaction? Respon, slide berikutnya. Ya, usually involve some thought. Response are often delayed but are usually rational and based on reason as well as emotion. Tapi reaction dikatakan this is a typical, immediate and based full of emotion and feeling in the moment. Ketika saudara menghadapi sebuah masalah, ingat ya, ingat baik-baik. Firman Allah pagi ini katakan ada dua hal, ada reaksi, ada respon. Bedanya apa? Reaksi itu melibatkan emosi. Makanya ada banyak kita lihat ya pejabat-pejabat yang kedudukannya tinggi ketika ada masalah kemudian dia bereaksi. Kemarin kita lihat itu ada di kompas.com. Ada anak muda CEO perusahaan startup terkenal. Cuman gara-gara nyenggol motor ngeluarin pistol. Gue jalan ya, reaksi. Sebentar. Tetapi akibatnya viral kan? Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan kedudukannya. Dia kehilangan kemudian banyak kesempatan. Ada lagi pejabat daerah naik pesawat sebelum zaman corona. Kemudian karena emosi dia nampar pramugari pakai koran doang. Cuman cetret gitu. Akibatnya turun dari jabatan. Dipermalukan. Jadi ada hal-hal tertentu yang disebut dengan reaksi. Ini yang bisa memalukan hidup kita seumur hidup. Hati-hati. Tapi respon ketika ada masalah kita berpikir dulu. Jadilah tenang. Kata firman Allah supaya kamu bisa berdoa dan bisa memutuskan. Makanya kalau ada masalah, saudara tenang dulu, diam dulu. Kemudian saya juga lagi belajar hal ini. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan reaksi. Kalau ada orang yang memfitnah saudara, ada orang yang menjelek-jelekan kita, ada orang yang kemudian melakukan hal yang jelek. Diam dulu. Diam nih. Kayaknya Tuhan mau bicara apa ya? Memang harus ada yang gue perbaiki, introspeksi dulu. Itu namanya respon. Kita melibatkan emosi, tetapi kita duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Makanya ada tips dalam ilmu kedokteran. Kalau mau marah, ambil napas, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Minimal motor yang mau kita serempet udah jalan duluan kan. Nah gitu. Atau mobil yang kita udah pergi duluan. Orang yang kita mau marah udah pergi duluan dengan kita hitung sampai 10. Matanya merem tapi jangan melek. Pernah dengar yang namanya khilaf? Saya pernah ke penjara untuk pelayanan. Tidak sedikit loh, ada orang-orang yang membunuh tuh karena khilaf. Karena uang 1.000, 2.000 perak. Ini Pak ya, apalagi kita yang sering pelayanan. Betul gak saudara? Ada yang bunuh orang tua bunuh anak cuman gara-gara khilaf. Nah itu reaksi, hati-hati. Hari-hari ini Tuhan ingin saudara banyak menggunakan akal sehat. Iman dipakai, tapi akal juga digunakan. Ya, bukan berarti dengan doa bukan hanya dengan doa kita bisa melawan virus corona. Tapi kita juga menggunakan akal sehat, pakai protokol kesehatan. Kemudian kita bersih-bersih dan lain-lainnya. Ya, ini karena jaraknya jauh nih, udah protokol saya berani begini. Jadi istilahnya otak kiri dan kanan harus dipakai. Sehingga kita bisa ngerti. Tuhan kasih kita rasio itu untuk berhitung. Makanya Yesus berkata gini, kalau ada orang yang mau bangun rumah, duduk, ngitung dulu. Jangan sampai nanti ketika nanti bangunnya setengah jalan, kemudian enggak jadi. Atau kalau ada orang mau berperang, berhitung.
Lawannya berapa? Kitanya berapa? Tuhan suruh berhitung. Tanya tuh Pak Sam. Pak Sam pasti pintar berhitung nih, ngitung proyek nih. Kalau nggak rugi terus. Ya, kita disuruh berhitung. Makanya hari ini saya berdoa supaya saudara memiliki balance antara iman, percaya kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan otak kiri kita pakai juga untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan apa saja yang Tuhan mau. Potensi kita kembangkan semuanya. Yang setuju katakan amin. Slide berikutnya. Nah, saudara, ada firman Allah berkata gini, slide berikutnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini sebuah firman yang kalau dalam ilmu kedokteran agak aneh. Kalau kita ngelihat makanan, dilihat dulu apa dikecap? Hah? Saudara? Dilihat dulu kan? Tapi ini terbalik. Kecap, baru lihat betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu perlu dikecap dulu, bukan dilihat. Karena gak akan kelihatan. Artinya apa saudara sekalian? Tuhan ingin saudara trust, percaya. Tutup matamu, nikmati kebaikan Tuhan. Just trust. Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa arti kata-kata kecap? Yang sebelumnya, lidah. Lidah manusia itu untuk bisa menikmati sebuah rasa. Dia ada rasa manis, rasa asam, ya, di kiri kanan. Naik sedikit, kemudian naik di tengah-tengah ada rasa asin dan rasa pahit. Kalau saudara mau merasakan cake, ya, misalnya apa? Cake yang paling enak, nih. Apa ya namanya? Ada sedikit alkoholnya itu apa namanya? Yang coklat? Hah? Black Forest. Saudara dengar ya? Black Forest itu akan terasa nikmat rasa keseluruhannya karena ada rasa pahitnya loh. Bener nggak? Makanan akan menjadi nikmat bukan hanya ada rasa manis. Manis, asam, asin, pahit, betul? Nah, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kekristenan, orang hanya pengen menikmati kecap kebaikan Tuhan hanya rasa manis di ujung sini. Kata Tuhan, nak, tanpa ada pahitnya, rasa kebaikanku tidak sempurna. Makanya kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan ada rasa pahit, supaya hidup kita jadi nikmat seutuhnya. Kepahitanlah yang membuat rasa kebaikan Tuhan itu sempurna. Makanya kalau saudara ke Israel ya, mereka membakar apa itunya namanya wangi-wangian. Itu ada 11 jenis. 10 jenis ya, ketika mereka ini dupa ya dalam bahasa Indonesianya ya. 10 jenis wangi, tapi ada satu jenis yang rasanya kayak bau kentut. Bau busuk. Kita dikasih cium. Terus saya tanya, gunanya apa rasa bau busuk ini? Mereka bilang gini, 10 rasa manis, 10 rasa wangi itu tidak akan pernah wangi yang kita cium itu kalau tidak ada rasa busuk ini. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin apapun yang terjadi, kita bersyukur. Itu yang membuat kebaikan Tuhan sempurna. Slide berikutnya, ya. Nah, slide berikutnya, saudara. Kalau saudara mau menyelesaikan tugas sampai akhir, saudara harus keluar dari comfort zone. Ini comfort zone kita nih. Sedangkan miracles atau magic happen here. Ya, magic saya katakan ini miracles. Miracles, mujizat. Orang tuh bisa dalam kondisi rasa nyaman itu ada dua loh. Dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah. Bangsa Israel itu 400 tahun udah nyaman dibudakin. Udah terbiasa, itu juga nyaman. Makanya kenapa susah banget ngusir orang dari kolong jembatan di tempat yang kumuh. Tidak mudah loh. Alasannya karena gak punya tempat tinggal. Oke, kata Ahok dulu disediakan apartemen. Ujung-ujungnya saudara boleh tanya berapa banyak yang balik lagi ke kolong jembatan. Ini masalah mental. Gak mudah memberkati orang. Makanya Tuhan tidak mudah memberkati gerejanya. 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. 2 juta orang akan dibawa ke tanah Kanan, tapi yang masuk hanya 2 orang. Tidak mudah loh untuk memberkati manusia tuh kata Tuhan. Tidak mudah. Karena mereka senang adanya di sini. Nggak ada yang suka di situ. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau berhadapan dengan konflik. Tidak suka dengan hal-hal yang baru.
nggak suka dengan perubahan. Slide berikutnya. Oke, saya akan tutup. Tinggal 7 menit. Ini contoh tokoh yang luar biasa yang menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Namanya Kaleb. Saudara kalau buka Kaleb artinya itu aneh, anjing, dog. Makanya ada pepatah gini, all dogs go to heaven katanya. Satu-satunya binatang yang ada di surga katanya anjing. Ini hanya just ini ya. Tapi anjing itu binatang yang sangat setia. Kita lihat ya, Kaleb. Bani Yehuda datang menghadap Joshua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau. 2 orang ini ya, mereka pengintai ya, dengar baik-baik ya. Ketika di Kades Barnea aku berumur 40 berapa? 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya, sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kedua, slide berikutnya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan sekarang itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini, di hari ulang tahunnya nih ya. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Garis bawahi ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, keluar masuk. Kenapa dia menghadap Joshua? Di hari ulang tahunnya, usianya yang ke-85. Slide berikutnya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dengar baik-baik. Enak itu adalah orang raksasa yang paling ganas di antara para raksasa-raksasa. Salah satu keturunannya adalah Goliat. Saudara kalau paham cerita ini, ya, kenapa saya mau sampaikan cerita ini? Tahun ini usia saya 58 tahun. Jadi saya ini kalau imunisasi katanya udah boleh langsung nggak usah daftar katanya. Ya 58, sekarang udah boleh bebas. 58 tahun. Saya masih ingat ketika saya pertama kali dibaptis Roh Kudus, itu kira-kira umur 13 tahun. Ketika saya tuh naik 1 SMP. Berarti berapa tahun yang lalu? 45 tahun yang lalu. Kenapa firman ini saya dapat? Tuhan katakan, kamu baca, ini persis seperti yang aku janjikan buat kamu. 45 tahun yang lalu kamu ingat, kamu mengalami baptisan Roh Kudus. Dengar ya anakku, kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu the spirit of Caleb untuk melakukan hal yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah engkau lakukan 45 tahun ini. Dan saya berkata gini, aku terima pewahyuan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara mau memiliki the spirit of Caleb? Jangan pernah merasa tua. Saya dan Pak Sam ini kita orang-orang yang sedang menggebu-gebunya justru. Di kesempatan kedua ini kita melayani Tuhan. Kita sama-sama berdua ini lulusan COVID. Kita pernah. Iya, jadi kita tahu bagaimana arti hidup itu. Orang yang mendapat kesempatan kedua, mereka akan lebih menghargai saudara. Saudara jangan sampai dulu menderita seperti itu amit-amit. Tetapi terima pengurapan pagi hari ini. Lakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daripada apa yang kamu telah lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini terima firman Tuhan halfway. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan sedang berbicara kepada hidupmu. Ada sebuah tujuan yang sedang dibukakan Tuhan. Itu yang selama ini saudara mungkin belum paham. Tetapi ini saatnya.
Datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, aku minta gunung yang paling tinggi. Kenapa? Yang lain gak mau, anak-anak muda, karena mereka udah nyaman. Gak mau lagi menduduki janji yang Tuhan taruh itu di dalam Musa. Duduki semuanya. Tempat itu tempat yang paling subur, Hebron. Sampai hari ini Hebron menjadi daerah yang bertikai. Karena di situ banyak raksasa. Dengar baik-baik, kalau saudara mau hidup extraordinary, jangan harap saudara hidup biasa-biasa ada di tempat biasa. Tuhan akan mengizinkan saudara ada di tempat di tengah-tengah para raksasa. Ditekan, diinjak. Tetapi saudara justru semakin ditekan, saudara semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia, semakin kreatif. Itulah kunci bangsa Israel menjadi bangsa yang paling maju di dunia sekarang. Satelit, pesawat, teknologi, apa saja yang ada di sekitar kita itu sebagian besar buatan Israel, terutama yang bersifat teknologi. Mereka bisa menghancurkan sebuah fasilitas militer hanya di depan komputer, pakai satelit. Baru-baru ini kita lihat, Iran kilang minyak terbakar, pabrik drone-nya terbakar. Nggak ada yang tahu siapa penyebabnya. Tapi mereka di dalam kalangan hacker udah tahu who is, siapa ya, the country behind this one. Saya dengar baik-baik, karena mereka dikelilingi para musuh. Jangan harap hidup nyaman. Melayani Tuhan jangan cari aman. Kalau saudara tidak cari aman dan nyaman, maka saudara akan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau saudara hanya mau nyaman dan aman, itu bukan area kita. Hidup di kerajaan Allah bukan berarti kita hidup aman-aman dan nyaman. Dengar, masalah tetap ada. Masalah Tuhan akan berikan. Raksasa makin banyak dalam hidup kita, tetapi Tuhan satu yang Dia janjikan. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Makanya doanya dirubah. Jangan bilang Tuhan ambil masalah ini. Ya diambil lagi tuh masalah, gak lulus-lulus lagi. Padahal masalahnya sama dari tahun lalu ya ini. Padahal kita minta bertumbuh. Katakan Tuhan, jangan ambil masalah ini, tapi gantinya berikan aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Banyak orang kadang-kadang ketika berdoa, doanya gak konsekuen. Minta semakin bertumbuh, minta semakin mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan ada masalah, diminta angkat masalahnya. Jangan, berikan kekuatan untuk menghadapi ini. Karena ini tahun lalu saya pernah alami nih Tuhan. Tapi saya gagal, kali ini aku harus menang. Minta, berikan kekuatan yang baru. Ini saatnya saudara menjadi jawara. Ini saatnya saudara bisa menyala lebih terang dari sebelumnya. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara akan menjadi garam dan terang. Lakukan yang berbeda. Baru-baru ini saya dengan teman-teman baru bangun satu klinik lagi, Nekamise di Kupang. Saya udah kasih lihat gambarnya ke Pak Sam. Itu salah satu klinik swasta terbaik di Kupang. Ada USG-nya. Kemudian semua ruangannya. Aduh, saudara kalau saya kasih lihat, saudara pikir ini udah semi rumah sakit ini. Kalau mau buat sesuatu buat Tuhan jangan yang jelek. Tuhan udah mati bagi kita di atas kayu salib. Jangan tanggung-tanggung, minta yang terbaik, lakukan yang terbaik. Hidup cuma satu kali. Ya, kami di Supermall tidak bisa ibadah lagi. Saya akan tutup saudara. Apa yang kita sedang lakukan yang Tuhan taruh. Halfway saya bilang tidak boleh berhenti rencana Tuhan. Saya minta tolong diidikan. Kita sedang membangun yang namanya FCC Production House. Ada di lantai 7 atau lantai 8 di Gading Serpong. Saudara bisa lihat, ini adalah sebuah tempat podcast. Gereja-gereja yang tidak memiliki teknologi, yang tidak memiliki SDM, yang tidak memiliki kemampuan untuk syuting, kita akan buka itu, kita sewakan. Gak boleh gratis, jangan punya mental gratis. Saya diomelin sama Pak Sam, sama Bapak Rohani saya kalau apa-apa, jangan minta yang gratis. Katanya, kita diberkati kok. Saya bilang harus bayar tetapi yang minimal bisa menutupi operasional. Saudara lihat ini kantornya. Ya, ini kantor. Kemudian nah ini untuk kantornya juga ruang direksinya. Slide berikutnya lagi, ini untuk podcastnya, untuk talk show. Kalau ada gereja-gereja yang tidak bisa talk show nggak punya fasilitas, datang kemari 2 jam sewa. Nah ini FCC podcast studio. Nah ini untuk offline lagi streaming ya, kita siapkan. Saya udah dedikasikan itu ya. Nah ini FCC Studio, namanya kita ganti Family Community Center. Church nggak boleh, nggak ada masalah, center bisa. Ya, pokoknya rencana Tuhan harus terus terjadi. Lihat FCC Studio. Saya bilang Pak Sam,
gereja-gereja nanti dari mana saja Pak Sam, terutama yang ada di Banten, silakan pakai tempat ini. Kami dedikasikan. Rencana Tuhan harus terjadi buat gereja Tuhan. Ini nggak tanggung-tanggung, saya udah minta yang ngedesain ini adalah arsitek yang biasa ngedesain hotel di Jepang. Kemudian alat-alatnya kita udah siapkan yang terbaik. Saya bilang sama Tuhan, aku dedikasikan tempat ini Tuhan. Saya baru telepon kemarin sama Bang Junifer Girsang. Dia kepala sekolah dari STII ya Pak ya kalau nggak salah ya. Sekarang Bang Junifer salah satu pengacara terkenal di bangsa ini ya. Dia bilang, Bang, aku dedikasikan ada sekolah Alkitab yang pengen talk show, yang pengen ngajar atau apa, silahkan. Kita sewakan ini Bang. Siap Dokter Bambang, saya akan kasih tahu teman-teman. Dengar baik-baik. Jangan pernah berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti menduduki tempat-tempat yang hebat. Di Jakarta udah ada 2 atau 3 podcast yang disewakan. Tapi saya bilang ini khusus untuk pelayanan. Tapi juga kita akan sewakan buat anak-anak muda yang pengen podcast, yang pengen jadi vlogger. 1 jam, 2 jam mereka bisa datang ke situ dengan protokol kesehatan. Saudara dengar baik-baik. Allah kita Elohim, sumber kreativitas. Justru dalam kondisi seperti ini banyak peluang, banyak opportunity. Krisis dalam bahasa Chinese-nya huiqi. Krisis. Artinya apa saudara? Ada opportunity, kesempatan, kemudian ada masalah. Buat saya, corona artinya masalah. Crisis, Christ in it. Christ in it. Undang Tuhan Yesus. Maka di dalam setiap masalah akan ada jalan keluar. Bukan hanya untuk diri kita, bahkan jawaban bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Hambamu, Yesus ku menyembahmu. Angkat kedua tanganmu, katakan. segala pujian syukur bagimu. Katakan kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Memujimu, memujimu, menyembahmu. menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Mari kita berdoa di dalam roh. Ora la basyakara la bara la bariara da batakara la bara 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 la. Berikan kami kekuatan yang baru Bapa. Pengurapan yang kau berikan kepada Kaleb itu turun atas gerejamu di tempat ini. Sekinara bara la 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 bara. Biar pengurapan yang kau pernah berikan buat Kaleb itu turun atas setiap umat. Oh rapatakan la bara 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 la bara. Pagi ini Bapak, pengurapan yang pernah kau berikan Kaleb untuk menduduki gunung-gunung yang tinggi, tempat-tempat yang subur, itu turun atas gerejamu di tempat ini. Kami tahu ada banyak hal-hal yang besar dan ajaib sedang Engkau siapkan. Amin. Berikan kepada gerejamu di tempat ini orang-orang yang memiliki mental seperti Kaleb, yang tidak pernah menyerah, yang terus ingin menyelesaikan sampai akhir tugas yang Kau berikan. Syakabodi kata kamaralaba shantanarabaya shekinaralama. Berikan kekuatan yang baru, berikan pengurapan yang baru pada pagi hari ini. Bangkitlah gereja Tuhan. Duduki tempat-tempat yang tinggi, duduki tempat-tempat yang subur, tempat di mana Allah berjanji tempat itu diberikan kepada saudara dan saya. Setiap tempat yang kau injak menjadi milik kepunyaan Kristus dan milik kepunyaan gereja Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian.
Bapa, hamba-Mu tahu Tuhan, kirimkan para raja-raja untuk datang ke tempat ini. Kirimkan orang-orang yang memiliki mental seperti Kaleb dan Joshua, yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, bahkan melihat kesempatan di balik setiap masalah. Mata kami tertuju hanya kepadamu Bapa. Ajar kami hanya melihat Engkau Tuhan. Bapak, Engkau kekuatan kami. Mulai hari ini kami berjanji kami tidak akan pernah menyerah dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Yang kami lihat adalah kesempatan. Yang kami lihat berkat. Yang kami lihat rencana-rencana yang besar. Yang kami lihat tuaian jiwa-jiwa. Yang kami lihat adalah banyak Tuhan Yesus. Oh rakabosata kamarano mose kamarana masatore pasadara bose karana. We worship you Lord. Era tapata kanamo rebarabo remanase era rabore ramo. Lord Jesus. Era makaman. Biar kau posa kata pore. Lord Jesus. Lord, I worship. Angkat kedua tanganmu saudara kata. Nyanyikan lagu ini bersama saya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah Kau curahkan. Amen. Hari ini kami boleh menemukan sesuatu yang dahsyat Tuhan. Yes. Bahwa kami tidak boleh tinggal di dalam zona
kenyamanan. Kami baru separuh jalan Tuhan. Ada di depan kami ambil keputusan Tuhan. Untuk bersama-sama dengan Engkau melakukan perkara-perkara besar. Amen. Jauhkan kami dari kenyamanan selalu hanya ingin untuk ada di zona kenyamanan. Tapi hari ini kami mendapat tantangan yang baru. Ada perkara yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Sekarang Engkau sedang perlihatkan dan kami sedang meraihnya. Kami sedang bersama-sama bersehati, bergandengan tangan untuk maju kemana Engkau sudah menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu pakai hamba-Mu. Oh Bapak Dr. Bambang ya Tuhan. Terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa. Pakai gereja ini bukan hanya diberkati oleh hamba-Mu, tapi menjadi berkat buat segala sesuatu yang hamba-Mu ya Tuhan akan kerjakan. Yes. Biarlah kami berkolaborasi, bersinergi Tuhan. Oh, gereja ini punya visi dipulihkan untuk menyelamatkan jiwa. Amen. Oh, kami sedang melangkah sehati untuk kuat dan setia menuntaskan amanat agung. Pakai Tuhan, baik Dr. Bambang maupun gereja Betel Indonesia Citaraya ini Tuhan. Oh, kami rindukan. Apa yang Kau mau lakukan, lakukanlah ya Tuhan. Berikan kami kepekaan demi kepekaan. Berikan kami ya Tuhan ketajaman visi. Yes. Oh, yang setiap saat Engkau akan perbesar dan perbesar. Sehingga terjadilah gereja ini bukan hanya memberkati jemaat di tempat ini, tapi menjadi gereja yang memberkati kota dan bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Lakukan terus Tuhan. Khususnya biarlah gereja ini melakukan misi ke beberapa tempat yang Kau tunjukkan. Bahkan juga bersama Dr. Bambang boleh menuntaskan kemiskinan dan juga menolong Indonesia maju dalam kesehatan, bahkan dalam pendidikan. Kami rindukan pakai kami semua. Pakai gereja-gerejamu. Pakai 335 sinode di Indonesia. Karena kelimpahan akan terjadi. Gereja harus siap. Harus siap untuk menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih. Pakai terus Dr. Bambang Tuhan dan keluarganya. Ada mimpi-mimpi yang besar untuk Banten. Akan dimulai dari Tangerang Selatan. Mari pakai kami semua Tuhan. Lengkapi Tuhan. Poliklinik akan dibangun. Rumah sakit yang akan dibangun. Tunjukkan tempatnya. Sediakan dananya. Kami mau terlibat Tuhan. Apa yang Kau suruh Tuhan. Pengorbanan demi pengorbanan biarlah. Oh, benih-benih akan ditabur. Lakukanlah. Pakai hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Pakai keluarganya. Pakai menjadi alat-Mu. Bahkan semua kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya hari ini kami mendapat tuntunan yang baru. Visi yang dahsyat. Supaya kami belajar seperti Kaleb dan Yosua. Amin. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih jemaat yang di rumah pun Kau lawat Tuhan. Jamah mereka sekalian. Yes. Kami semua yang di rumah-rumah Tuhan boleh kembali bangkit. Tidak takut, tidak menyerah karena masalah COVID-19 yang ada di tengah-tengah bangsa bahkan di dunia. Tapi kami menyikapinya dengan takut akan Engkau. Dengan meminta kuasa-Mu. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus pakai kami semua. Sehingga kami bisa menjadi berkat, memberikan kekuatan, pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah dari permulaan sampai selesai ini. Oh, Engkau sudah pakai hamba-Mu dalam pujian dan musik. Oh, bahkan semua yang hamba-Mu yang melakukan live streaming sehingga bisa dinikmati ibadah ini oleh seluruh jemaat-Mu. Bahkan YouTube yang nanti akan ditayangkan juga boleh menjadi berkat. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal. Seluruh area kehidupan kami sekalian. Mari arahkan hati kita, angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Kristus. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik bukannya turun. Menjadi kepala bukannya ekor. Bahkan kau akan memberi pinjaman, kau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Perlindungan, kekuatan, hikmat, sukacita, kebaikan, kemudahan, kemurahan Tuhan. Oh, bahkan kecakapan, kesanggupan dari Roh Kudus. Oh, persekutuan yang indah dan manis menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita yang menerima berkat katakan sama-sama, amin, amin. Terima kasih, salam sehati bagi kita sekalian. Terima kasih Dr. Bambang, terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan. Tuhan memberkati.